kalau kita Imlek nih, kita pasti selalu maksudnya dimanjakan dengan dekorasi-dekorasi yang indah. Ini saya tadi baru nyampe di rumah ibu, saya lihat wah dekorasinya bagus nih. Tapi kalau dari saya lihat sepintas masih baru ini aja nih Bu. Kalau ini karena kondisi pandemi atau sebenarnya pada saat kalau hari biasa bisa lebih meriah lagi? Kalau tidak ada pandemi kan anggota-anggota atau saya juga ada di organisasi lain, kita wanita kalau kumpul buat tempat foto booth kan, jadi mereka juga membantu. Mereka bikin bersama seperti biasanya anggota Perwanti itu kalau bilang, oh besok ada acara, semua pada datang kumpul bersama. Yuk kita sama-sama membuat dekorasi, ornamen. Siapa kalau masih kurang, Bu, saya ada di rumah saya nggak kepake ini, oh tambahin di sini bagus. Malah saling melengkapin. Nah untuk ornamen hari ini Bu, ini siapa sih yang mendekor? Kebetulan hari ini saya dekor 2 jam doang. Oh ini Bu sendiri ya dekornya ya? Mau datang, jadi saya mau pakai apa ya? Kebetulan saya pas orang ngirimin, kebetulan ada Ibu Budi Karya kirimin aku keranjang buat tempat empek-empek. Oh jadi, ini tadinya tempat empek-empek? Tempat empek-empek. Jadi saya buka langsung saya piloksin, langsung saya pakai kuas, saya bikin sendiri. Wah luar biasa, jadi ini dan ibu keranjangnya baru dapat tadi. Oh ini ibu piloks, ibu tulis sendiri? Iya betul. Ini apa sih Bu ini artinya? Itu artinya Imlek kan? Oh artinya ini Imlek. Imlek berbahagia. Imlek berbahagia. Kalau dalam bahasa Cina-nya gimana sih Bu bacanya? Xing Chun Kuai Le. Xing Chun Kuai Le. Iya, tapi ada orang tulisnya Xing Yan Kuai Le. Xing Yan itu sebenarnya lebih ke tanggal 1 ya. Xing Yan itu tahun baru. Kalau ini Imlek. Ya. Nah kalau untuk pemilihan dekorasinya ini ada hal tersendiri nggak sih Bu untuk hari ini? Tidak sih, begitu ada ornamen yang bentuknya mirip Tionghoa punya ini, ya kita taruhkan gitu. Kalau pas Christmas, ornamen yang berbentuk ya hijau merah ya kita dekorasikan supaya teman-teman ada foto booth gitu. Oh ya, Ibu kan ini kita udah tahun kedua ya untuk merayakan Imlek di tengah pandemi. Kalau Ibu sendiri udah kangen nggak sih Bu merayakan Imlek dengan suasana yang sangat meriah? Tentu. Biasanya yang paling dikangenin apa Bu? Yang paling dikangenin, kayaknya nggak tahu besok itu tanggal berapa, besok hari apa, jamnya. Kenapa? Satu hari bisa aja ada 3 undangan, 2 undangan. Jadi jam 4 ke tempat lain, jam 6 ke tempat lain. Kayaknya ada saja kumpul bersama dan undangan dari apalagi kita paguyuban marga kan. Paguyuban marga, semua marga, entar marga Lim yang undang, marga apa yang undang, setiap hari nggak ada miss, tiap hari ada undangan. Tiap hari ada undangan. Jadi ketemu saudara-saudara yang udah lama nggak ketemu di sana, kami bertemu kan. Oh, udah lama nggak ketemu gitu-gitu ya. Jadi kesempatan untuk ketemu banyak orang ya Ibu kalau dalam suasana Imlek itu ya. Juga bisa lihat ada beberapa orang dan kita biasanya merayakan secara massal kan, seperti tahun-tahun sebelumnya kan sekarang tahun lalu aja online. Sebelumnya kan Pak Jokowi datang 2 kali di Imlek bersama kan. Satu kali di AIS, 1 kali di Kebayoran. Kan meriah sekali. Dan kita bisa kita ada booth untuk makanan dan lain-lain. Dia punya kesempatan untuk UMKM menonjolkan diri. Oh ini produk kami loh. Gitu. Iya bahkan kalau saya merasakan, saya yang bukan dari etnis Chinese, dari etnis Tionghoa, itu sangat merasa senang loh Bu. Banyak makanan-makanan yang kita akhirnya juga bisa ikut nikmatin. Dan suasananya kita bisa lihat atraksi barongsai. Biasanya kan banyak ya Bu di jalan-jalanan. Ibu saya penasaran deh Bu, Ibu sebenarnya untuk lahirnya itu udah langsung di Indonesia atau sebenarnya asalnya dari Tionghoa sih Bu, dan dari silsilah keluarga seperti apa ya? Kalau silsilah keluarga, kami race-nya masih China Selatan, yaitu orang Hokkien. Dari pihak bapak saya, dari ibu saya,
nenek moyang saya semua masih asli dari China. Jadi udah termasuk papa udah lahir sini, mama udah lahir di sini. Ya, tapi saya kalau dari lahir di silsilah sini. atasnya masih asli dari Masih Cina asli Selatan, dari Hokkien. China, Hokkien. Tapi untuk kan ibu kan maksudnya dari silsilah masih asli dari sana. Untuk bahasa Cina sendiri masih bisa, Bu? Bisa, sampai ke anak saya juga masih bisa. Cucu juga sekarang saya suruh mereka belajar bahasa Mandarin juga, karena bahasa itu pemersatu, bukan bangsa doang. Bahasa itu pemersatu antara sahabat dari luar. Karena kita bisa bahasanya, keakraban itu akan bagus dan bisa bahasa sama dengan kita mudah buat diri kita sendiri. Dan kalau untuk keluarga, kebanyakan di Indonesia juga kan sudah banyak ya suku dari Cina. Ada sejarahnya nggak, Bu, yang bisa diceritakan bagaimana sih masuknya Cina ke Indonesia akhirnya, khususnya untuk di daerah Jakarta sendiri, bagaimana penyebarannya? Biasanya orang China itu saya dengar ceritanya ya, seperti kakek moyang saya dengan kakek moyangnya suami saya itu kebetulan satu kapal kan, datangnya dari China satu kapal. Itu biasanya tetangga. Jadi mereka satu orang datang, setelah itu mau menetap di sana, mereka bahasanya aja susah, semuanya susah. Jadi dia pulang bawa rame-rame, bawa tetangganya, saudaranya yang kampung itu pindah di satu daerah. Makanya banyak seperti Kalimantan banyak Kek, di Medan banyak Hokkien, di mana banyak orang mana gitu. Itu karena ada keakraban yang mereka biasa bersama. Jadi dia datang dari China dengan kapal, bawa tetangga datang bareng-bareng. Oh, di sini loh, di Indonesia loh. Aku dengar ribu tahun yang lalu juga sudah seperti ini. Oh gitu, ya baru penyebarannya. Nah kalau untuk di Jakarta sendiri, Bu, bagaimana sih itu perkumpulannya China sendiri? Perkumpulan banyak ya, ada perkumpulan marga dan suku dan lain-lain. Tapi kami punya paguyuban sosial marga Tionghoa ini, yaitu disingkat dengan PSMTI. Ini adalah paguyuban marga. Jadi semua yang punya marga inilah rumah besar kita. Tergantung kita aktif atau enggak. Tapi tetap ini adalah rumah besar terbuka untuk semua orang. Ada berapa banyak sih marga marga yang di Indonesia ratusan. Ada ratusan. Di atas ratusan. Kalau Ibu marganya apa? Saya paling populer. Karena orang Tionghoa namanya Se, marga itu Se kan. Kebetulan marga saya Tan, jadi setan gitu loh. Jadi yang paling populer semua orang tahu. Ya dulu kan ada Tanceng Bo, Tanceng apa gitu, itu ya mungkin ada kakek moyang juga. Mengenai marga kan sekarang itu mix banget ya. Iya, cuma mungkin ribuan tahun yang lalu seperti marganya sama tapi nggak tahu dia siapa, mungkin ada hubungan saudara. Seperti kamu juga. Kalau tadi kan katanya Batak, tapi saya lihat lebih mirip Tionghoa kamu daripada saya. Coba aja justru tes lebih kental ya Tionghoanya ya, kelihatan besok dari wajah. cek DNA ya. Mungkin dari silsilah atas kali ya, Bu ya. Saya yang justru malah belum kenal tapi ternyata kelihatan di saya. Iya, kelihatan di kamu, mungkin dicek DNA lebih tinggi kamu daripada saya. Saya malah meragukan, mungkin kakek moyang saya memang dari China, tapi mungkin ada campuran Portugis kayak apa mana gitu. Kenapa dari keluarga saya itu hidungnya mancung, kulitnya beda, matanya ada yang biru. Iya, nggak tentu seperti di Indonesia bilangnya Anda Batak, tapi ternyata ada Chinese-nya, mungkin juga ada bulenya ya kan. Itulah mix indahnya. Indahnya Indonesia ya Ibu indahnya. Ya. Luar biasa. Memang Indonesia itu dengan banyak suku, tapi kita bisa bersatu dan saling menyayangi satu sama lain. Itu yang paling penting.